bersambung. Noh, kok bisa begitu? Apa ini aku yang bikin begini? Forum Ekonomi Internasional di Sankt Petersburg, Rusia hari ini dimulai dengan serangan besar-besaran drone Ukraina yang mengubah kota itu menjadi lautan api. Drone jarak jauh Ukraina terbang lebih dari 1.000 km dan menyerang terminal minyak di Sankt Petersburg, serta infrastruktur di wilayah Kronstadt. Serangan udara berlangsung dari pukul 2 dini hari hingga pukul 7 pagi, saat para tamu pertama sudah berjalan dengan pongah menuju pembukaan forum ekonomi. Akhirnya diketahui bahwa drone Ukraina berhasil mengenai korvet Rusia Boyki yang sangat dibanggakan secara pribadi oleh Vladimir Putin. Menariknya, media Rusia sama sekali tidak membicarakan serangan ini, meskipun beberapa dari mereka sudah tampak jelas mabuk sejak pagi hari. Sangat menarik. Menawan. Очаровательная. Cuaca Petersburg yang menawan hari ini di Petersburg. Sekarang di Petersburg suhunya 22 derajat. Apakah akan lebih hangat? Anda tahu, di sini, di forum ini, sudah terasa lebih hangat. Karena dana investasi dalam keadaan sangat baik. Akhirnya, Petersburg diselimuti asap hitam yang tebal dan pidato Vladimir Putin di forum itu. Ia dijadwalkan tiba di sana besok, dibayangi oleh serangan Ukraina. Dan sekali lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa dari drone Ukraina, Vladimir Putin bahkan tidak mampu melindungi Moskow dan Petersburg. Belum lagi kota-kota Rusia lainnya. Oleh karena itu, Kremlin mengarang dongeng baru. Ternyata, Moskow menjalankan seluruh perang ini melawan Ukraina justru agar Ukraina tidak pernah menyerang Rusia, seperti yang terjadi hari ini di Petersburg. Meskipun saya ingatkan kepada warga Rusia, sebelum tahun 2022 tidak ada apapun yang terbang ke Rusia. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Saya berhasil menangkap momen itu ya. Oh, masih terbakar juga. Sudah direkam. Jadi, pembukaan Forum Ekonomi Internasional di Sankt Petersburg tahun ini akan dikenang dengan pemandangan kota Petersburg yang sejak pagi sudah diselimuti oleh gumpalan asap hitam. Pada malam tanggal 3 Juni, drone Ukraina menyerang wilayah Leningrad, Federasi Rusia. Serangan udara berlangsung dari pukul 2 malam hingga 7 pagi. Dan menurut pejabat setempat, selama waktu itu sebanyak 50 drone berhasil ditembak jatuh. Ledakan terdengar di distrik Admiralteysky, Vasiliostrovsky, Primorsky, dan Krasnoselsky di Sankt Petersburg. Di distrik Kirovsky, akibat serangan tersebut, terminal minyak Sankt Petersburg terbakar. Terminal ini memiliki kapasitas 12,5 juta ton per tahun dan terdiri dari 21 tangki penyimpanan produk minyak. Perusahaan ini omong-omong memiliki status strategis. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa tujuan pasukan pertahanan Ukraina adalah sepenuhnya menghentikan semua penjualan minyak dan membuat Rusia tidak dapat berdagang minyak serta mendapatkan uang untuk perang. Serangan terhadap terminal terjadi pada hari pembukaan Forum Ekonomi Internasional Sankt Petersburg (MIF) yang akan berlangsung dari 3 hingga 6 Juni. Dan di forum itu dijadwalkan ada pidato Vladimir Putin. Namun sekarang dia akan terpaksa berbicara tentang serangan ini, bukan tentang betapa menariknya Rusia untuk investasi. Jelas, dengan latar belakang ketika forum dibuka di Sankt Petersburg ada drone yang terbang, siapa orang bodoh yang mau berinvestasi di ekonomi seperti ini? Kecuali mungkin untuk mengeksploitasi orang Rusia yang sudah liar dan menghasilkan uang dari mereka, seperti dari penduduk dunia kelima, bahkan bukan dunia ketiga. Expo Forum. Forum tempat acara ini berlangsung terletak 17 km dari terminal minyak yang terkena serangan. Dengan latar belakang serangan drone, lebih dari 29 penerbangan ditunda di Bandara Pulkovo.
Dan inilah citra satelit dari Sankt Petersburg yang merekam asap tebal di atas kawasan pelabuhan setelah serangan drone jarak jauh Ukraina ke terminal minyak Sankt Petersburg. Selain fasilitas minyak, targetnya juga adalah objek infrastruktur di Kronstadt yang terkait dengan aktivitas militer Rusia. Tapi lucunya, seluruh Sankt Petersburg hari ini dipenuhi asap dan entah kenapa, warga setempat malah membicarakan bukan Forum Ekonomi Internasional, tapi ledakan dan asap di atas kota. Namun jangan berpikir bahwa ini hanyalah serangan simbolis untuk menunjukkan bahwa Forum Ekonomi tidak bisa berlangsung dengan aman dan sebagainya. Tidak sama sekali. Seolah-olah asapnya hangat. Iya, asap hangat. Resep hangat gratis. Ya. Reaktor A Kulakova 1, 2, 3 benar-benar keras. Tapi jangan berpikir bahwa ini hanyalah semacam pukulan simbolis untuk menunjukkan bahwa Forum Ekonomi tidak bisa berlangsung dengan aman dan sebagainya. Tidak sepenuhnya seperti itu. Masalahnya adalah, pertama yang diserang adalah terminal minyak. Dan selain itu, pasukan pertahanan Ukraina juga menghantam kapal-kapal dan infrastruktur di pelabuhan Kronstadt di wilayah Leningrad, Rusia. Dan inilah komandan sistem tak berawak, Matyar, yang menunjukkan video kerusakan korvet Rusia, Boyki. Kapal tersebut berada di dockering di wilayah pangkalan Angkatan Laut Kronstadt yang berjarak 1.100 km dari Ukraina. Kapal tersebut berada di dockering di wilayah pangkalan Angkatan Laut Kronstadt yang berjarak 1.100 km dari Ukraina. Sebelum kita menikmati cuplikan ini, saya ingin mencatat bahwa pabrik maritim Kronstadt yang diserang oleh drone Ukraina adalah salah satu terminal terbesar Rusia di wilayah Baltik. Pabrik ini memiliki 21 tangki untuk penyimpanan dan pemindahan produk minyak. Namun, serangan juga mengenai tempat sandar kapal perang. Sekarang mari kita lihat seberapa efektif drone Ukraina menyerang kapal-kapal Rusia. Dan perlu dicatat, ini menunjukkan kemampuan Ukraina untuk menyerang target militer negara penjajah bahkan dari jarak yang cukup jauh. Boyki adalah kapal perang armada Baltik Federasi Rusia yang dibangun pada tahun 2011 dan bergabung dengan armada sejak tahun 2013. Kapal ini termasuk dalam proyek 20380 dan merupakan pembawa persenjataan rudal kendali. Kapal ini digunakan untuk operasi di dekat perbatasan NATO dan, yang penting, untuk mengawal kapal tanker armada minyak bayangan Rusia. Saya ingatkan bahwa tahun ini atau di akhir tahun lalu, orang Rusia bahkan merilis video propaganda tentang bagaimana korvet Boyki ini melindungi kapal armada bayangan ilegal Federasi Rusia dari kapal-kapal NATO. Dan mereka menulis bahwa semua orang di NATO gemetar ketakutan ketika melihat korvet Boyki ini. Nah, sepertinya sekarang mereka sudah tidak gemetar lagi. Dan saya juga ingin mencatat bahwa sejak Februari tahun ini, korvet ini sedang menjalani perbaikan terjadwal. Selain itu, tadi malam kota Michurinsk juga diserang. Ini sudah di wilayah Tambov. Target drone adalah pabrik Progress yang memproduksi peralatan untuk sistem kendali peralatan penerbangan dan rudal. Perusahaan ini sudah pernah diserang pada Februari tahun ini, Juni 2025, dan Desember 2024. Lucunya, saluran televisi federal Rusia hari ini diam-diam tidak memberitakan serangan drone Ukraina ke Sankt Petersburg. Di semua siaran berita, topik utamanya tentu saja adalah Forum Ekonomi Internasional di Sankt Petersburg dan eskalasi baru di Timur Tengah.
Menurut mereka, itulah yang lebih penting untuk diketahui oleh rakyat Rusia. Pada saat yang sama, juru bicara ngangat botak Vladimir Putin, Dmytro Peskov, hari ini berbicara dengan para jurnalis. Dia diminta untuk menjelaskan bagaimana Moskow berencana merespons serangan drone ke Sankt Petersburg. Tapi Peskov tampak agak bingung di sini. Berikut kutipannya. Nah, saya ingin mengingatkan Anda tentang pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, di mana disebutkan bahwa respons kami akan bersifat sistematis dan terstruktur. Sebenarnya, respons-respons itu sudah bersifat sistematis, titik. Tapi setelah itu, Peskov mengejutkan. Dia bilang, ternyata kalau kalian belum tahu, Rusia memulai perang melawan Ukraina untuk, kutipannya, mencegah serangan jarak jauh ke wilayahnya sendiri. Dan paradoksnya adalah, orang-orang Rusia yang tidak terurus ini benar-benar mempercayainya. Mereka benar-benar percaya. Mereka bilang, ya, perang harus dilanjutkan agar Ukraina tidak menyerang kota-kota Rusia. Tapi mereka sama sekali lupa bahwa justru orang Rusia sendiri yang memulai perang ini. Dan sebelum tahun 2022, tidak ada apapun yang terbang ke wilayah Rusia. Bayangkan saja, tidak ada roket, tidak ada drone, sama sekali tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada yang terjadi sampai orang Rusia yang biadab memutuskan untuk menyerang Ukraina. Dan sekarang, orang Rusia yang biadab itu terus-menerus dijejali bahwa perang harus dilanjutkan agar Ukraina tidak menyerang kota-kota Rusia. Dan mereka pun berkata, ya, inilah tujuan sebenarnya dari operasi militer khusus. Dan terakhir, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah video singkat dari forum hari ini di Sankt Petersburg. Agar Anda paham mengapa orang Rusia perlu diteror dengan serangan drone seperti ini. Setiap hari saja, supaya otak mereka akhirnya mulai, kembali waras. Cukup dengarkan saja apa yang direncanakan oleh orang Rusia liar ini untuk tahun-tahun mendatang dan masa depan mereka. Pada tahun 1936, dalam skenario terburuk, kita akan menghadapi kekalahan dalam operasi militer khusus dan konfrontasi dengan Barat. Pada tahun 1950, kolonisasi Rusia. Dalam skenario yang baik, bagus. Kita memiliki gambaran yang jelas tentang kemenangan dalam perang ideologi berdasarkan prediksi dan perancangan. Kita memiliki penganeksasian Kiev, Odessa, Kharkiv, dan seterusnya. Pecahnya Uni Eropa. Dan pada tahun 1950, kepemimpinan dalam menjamin keamanan dan keadilan dunia. Mari kita kembali ke skenario inersia. Kembali 2 slide ya. Ya, tapi penggunaan senjata nuklir ini tidak kami anggap sebagai skenario inersia. Kami menganggapnya sebagai skenario yang baik. Oleh karena itu, hal ini tidak ada di sini. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.